Aku mohon, jangan pernah ceritakan apapun atau bertanya tentangku lagi pada Bumi. Menghindarlah jika bertemu dengannya. Pinta Yayang penuh harap. Dia menatap Alex dengan sorot mata penuh harap. Alex mengernyitkan dahinya. Dia bingung dengan permintaan Kayangan yang menurutnya ini sangat aneh. Mau kan? Iya, aku janji tidak akan pernah membawa Bumi dalam semua tentangmu juga urusanmu. Jawab Alex, ia pasrah, mengikuti kemauan gadis incarannya itu. Terima kasih. Kayangan berdesir perih menatap punggung pria yang juga selalu ada untuknya. Dia tahu perasaan Alex tidak hanya menganggapnya teman. Alex bertahan dengan cintanya semenjak Kayangan masih bersama air. Penantian akan jawaban dari Kayangan tidak pernah pria itu dapatkan, meski Yayang kini telah berpisah dengan Bumi. Langkahnya terus menapak di jalan kecil menuju area pemakaman tempat ibunya beristirahat, abadi di pangkuan Tuhan. Rasa sedih tentu langsung menyelimuti hatinya saat ini. Dia rindu sosok wanita yang selama 20 tahun lebih bersamanya. Ibu. Kayangan berjongkok tepat di sisi pusara yang sekarang nampak lebih rapi dan bagus, dan semua itu pasti Bumi yang melakukannya. Hal seperti ini saja masih Bumi yang melakukannya. Bu, Yayang datang cuma bawa bunga dan doa. Aku tidak perlu bercerita bagaimana aku tanpa ibu saat ini, karena aku yakin ibu selalu memperhatikanku dari surganya kan? Meski aku sempat kebingungan karena semua terasa begitu mendadak dan cepat, beruntunglah masih ada orang-orang baik yang dengan sigap membantu kita. Aku sangat bersyukur akan hal itu. Bu, tanyakan pada Tuhan apa yang harus aku lakukan tanpa Bumi sekarang. Aku butuh tangannya untuk menopang rasa lelahku, tapi aku takut Tuhan marah kepada aku. Tangis gadis itu pecah lagi. Kayangan juga rindu sosok Bumi yang selalu memberikan senyum manis hanya untuknya. Sifat dan sikap yang gadis lain tidak pernah tahu kecuali Kayangan sendiri. Jika Bumi terkenal dengan sifat dingin dan angkuh, tapi tidak jika sedang bersama Kayangan. Sifat posesif, imutnya yang selalu membuat Kayangan gemas pada Bumi. Aku merindukan Bumi, aku ingin bersamanya, tapi aku lelah jika harus menangis dan merasakan sakit yang sama terus-menerus saat kami masih egois dengan pegangan iman yang berbeda. Sedangkan aku sangat takut jika harus melepas salibku hanya demi cinta pada satu manusia. Kayangan menarik napas dalam-dalam. Dia menghapus air matanya sambil mendongakkan wajahnya ke langit senja di ujung hari. Aku percaya semua ini adalah takdir. Kirimkan aku penggantinya yang bisa membuat aku semakin kuat. Tapi jika tidak ada, bolehkah aku meminta ia kembali padaku? Hari semakin petang, kini saatnya untuk ia pulang ke kosan. Masih dengan berjalan kaki, ia ingin menikmati setiap langkah yang ia pijak. Di ujung gang, ia melihat motor Alex terparkir di depan rumahnya. Tapi entah mengapa, justru bayangan Bumi lah yang terlintas saat pemuda itu datang menghampirinya di rumah yang kini terlihat masih berantakan meski tidak seporak-poranda dahulu. Apapun itu, cuma kamu yang aku ingat. Selamat liburan ya, masa laluku. Gumam Kayangan sambil tersenyum getir. Bahkan bibir bawahnya pun ia gigit pelan untuk menahan air matanya. Sudah hampir 1 jam dia berjalan. Dari langit masih cerah hingga senja. Dan kini mulai gelap, dia masih setia menyusuri jalan yang lumayan sepi. Pikirnya melayang entah kemana, bahkan rasa dingin pun tidak lagi terasa di kulit putih mulusnya. Brak, ada apa? Kenapa aku bagi melayang? Astagfirullah, ya Allah ya Rob. Nah, itu siapa pakai nabrak orang segala? Kegaduhan terjadi di dalam sebuah mobil yang ditumpangi pasangan parubaya dan 1 anak perempuan cantik yang hari ini tepat berusia 4 tahun. Rasa panik jelas terlihat di kedua wajah mereka. Cigera turun atuh bah, titah wanita berkerudung syar'i itu kepada suaminya yang masih syok dengan kejadian kecelakaan yang terjadi barusan. Iya ambu, jawab pria baya dengan memakai kopiah dan kacamata. Ada 3 orang yang berkerumun di jalan mengitari orang yang tadi ditabrak. Ada luka di kening dan hidung yang mengeluarkan darah segar. Ya, orang itu ternyata adalah Kayangan, gadis cantik kesayangan anak kedua Rahardian Wijaya. Dia tertabrak karena melamun saat ingin menyeberang jalan. Keadaan yang sepi juga lumayan gelap, serta gemericik gerimis membuat Kayangan semakin larut dalam lamunannya.
sampai tidak sadar jika ada sebuah mobil yang mendekat ke arahnya. "Bagaimana ini?" tanya salah satu warga yang kebetulan lewat dengan sepeda motor. "Biar saya tanggung jawab, saya bawa ke rumah sakit," jawab pria baya itu mencoba untuk tenang meski jauh di dasar hatinya dia sangat takut. "Boleh minta tolong untuk angkat ke mobil saya?" pintanya kemudian yang dijawab anggukan oleh 3 orang tersebut. Kahyangan dibawa masuk ke dalam mobil dan dibaringkan di kursi belakang untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. "Terima kasih." Mobil melaju dengan kecepatan cukup sedang menuju sebuah rumah sakit umum kota. Gadis malang yatim piatu itu masih tidak sadarkan diri. "Kumaha ya, bah?" "Tenang, Ambu, semoga nggak apa-apa," jawab suaminya yang masih fokus memutar setir mobil. Kereta besi itu akhirnya berhenti di depan pintu UGD. Sudah ada 3 perawat yang sudah sigap membawa pasien masuk ke dalam ruangan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Abah dan Ambu, 2 orang parubaya itu, menunggu di kursi tunggu yang disiapkan pihak rumah sakit. Ambu yang sedari tadi memangku cucu satu-satunya itu terus saja berdoa demi keselamatan gadis korban kecelakaan suaminya. "Ambu takut, bah," ucapnya lirih sambil mengusap kepala cucunya. "Insya Allah nggak apa-apa, Abah juga takut," jawab si Abah dengan tangan yang sudah berkeringat. "Abah takut apa?" tanya Ambu. "Takut dikurungan ku polisi. Nanti Abah masuk penjara, kumaha mun Ambu kangen ke Abah?" Ambu memutar bola matanya malas. Di tengah keadaan yang begitu genting, suaminya masih saja bisa merayu dan menggoda. Salah satu spesies langka yang harus dikembangbiakan. Lebih dari 20 menit pasangan itu masih menunggu cucu sematawayang. Mereka pun mulai rewel dan meminta untuk pulang. "Nisa, sabar ya, sebentar lagi kita pulangnya," rayu Ambu pada gadis cilik di atas pangkuannya itu. Nisa, bocah perempuan yang masih memakai gaun berwarna putih itu pun mengangguk pasrah. "Emang nunggu apa sih?" tanyanya mulai penasaran. Nunggu apa ya?" gumam Ambu kebingungan harus menjawab apa. "Kita lagi nunggu hadiah buat Nisa. Hadiahnya ada di dalam," cetus asal Abah dengan senyum lebarnya sampai terlihat gigi yang masih rapi meski usianya tidak lagi muda. "Hadiah apa?" Nisa kira ulang tahunnya udahan. Tuturnya polos. "Belum atau sayang, nanti ada om dokter yang keluar dari dalam sana bakal kasih Nisa kado, jadi tunggu ya," rayu Abah lagi agar cucunya itu diam tidak merengek lagi. 5 menit kemudian seorang suster keluar mengabarkan jika pasien harus dipindahkan ke ruang rawat inap setelah mendapat pengobatan. Ada luka sobek di kening dan patah tulang di bagian kaki, meski bukan hal serius tapi harus dirawat secara intensif. "Bisa kami masuk, Sus?" pinta Ambu setelah suster banyak menjelaskan kondisi Kahyangan. "Boleh, silakan," jawab si suster yang kemudian pergi. Ambu dan Abah juga Nisa bergegas masuk ke dalam ruangan UGD untuk melihat Kahyangan. Ada seorang dokter dan 1 perawat lagi di sana yang masih memeriksa. "Oh, Om dokter mau hadiahin Umi baru ya buat Nisa?" tanya Nisa dengan begitu polosnya sampai semua orang tersentak kaget. "Umi siapa?" tanya Pak dokter pada Nisa. "Kata Abah tadi Om dokter mau hadiahin kado buat Nisa." "Mana?" Bocah cantik itu menadahkan tangan di hadapan pria dewasa berjas putih. Pak dokter menggaruk kepalanya yang tidak gatal kebingungan sambil melirik ke arah pasangan bayi itu secara bergantian. Ambu yang serba salah akhirnya bisa menarik tangan mungil cucunya mendekat ke berangkar pasien. "Ini kadonya kan? Umi baru buat Nisa?" tanyanya lagi masih penasaran karena belum mendapatkan jawaban. Ambu hanya bisa tersenyum simpul sambil mengusap kepala bocah kecil itu. Nisa memang sangat ingin mempunyai ibu seperti teman-temannya. Kematian ibunya setahun lalu masih sangat membekas di hati anak itu. "Kumaha Ambu, sadar tuh?" tanya Abah. "Is, gak lihat itu masih merem matanya," jawab Ambu sedikit kesal. Keduanya menatap tubuh Kahyangan yang terbaring lemah. Di keningnya ada perban yang menutupi luka sobek yang lumayan besar, tapi tak mengurangi kecantikan gadis itu, apalagi ada seolah senyum kecil di sudut bibirnya. Kahyangan bagai sedang tertidur terbuai mimpi indah.
Sudah hampir jam 10 malam, Ambu dan Abah masih menunggu Kahyangan untuk sadar setelah dipindahkan ke ruangan rawat inap beberapa waktu tadi. Ambu masih mengusap punggung Nisa yang dibaringkan di sofa, sedangkan Abah duduk di karpet lantai. "Assalamualaikum." Seorang datang dengan wajah begitu panik dan khawatir. "Waalaikumsalam," jawab kedua pasangan bayi itu berbarengan. Abah langsung bangun dari duduknya menghampiri seseorang yang datang barusan. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah putranya sendiri, Iqbal. "Ya Allah, sia lama pisan baru datang," keluh Abah sambil berjalan mendekat. "Maaf, Bah, aku masih ada kerjaan dikit," alasan pria dewasa berumur 30 tahun itu. Iqbal dan Abah bergegas ke sisi berangkar pasien tepat di mana Kahyangan terbaring masih tidak sadarkan diri. Iqbal menatap inten gadis itu seakan pernah bertemu, tapi dia tidak ingat di mana dan kapan. "Kenapa bisa begini sih, Bah?" tanya Iqbal. Kini tatapannya beralih pada ayahnya. "Tuing, datang nabrak wae gitu," jawab Abah sambil mengusap tengkuknya. "Kan aku bilang tadi biar supir yang anter. Abah makin tua makin gak bisa diomong. Sekarang kalau udah begini gimana?" ojek Iqbal yang kesal. "Abah sama Ambu pulang aja ya bawa Nisa, biar aku yang jaga perempuan itu," titahnya saat duduk dekat ibunya yang baru saja mengerjapkan mata. "Gak apa-apa, kita tinggal," tanya Ambu serba salah. "Iya, nanti kalau dia udah sadar, biar langsung aku urus semuanya, Bu." Belum selesai mereka berbincang, ternyata Nisa terbangun dari tidurnya. Gadis cantik itu langsung merangkap tangan-tangannya pada Iqbal. "Abi," rengeknya manja. Iqbal langsung memangku anak semata wayangnya itu di atas paha. Dia usap kepala Nisa dengan begitu lembut, karena setahun belakangan ini dia berperan sebagai ayah dan ibu untuk putri kecilnya. "Nisa suka kadonya, terima kasih," ucap bocah itu dengan sangat antusias padahal dia baru saja terbangun. "Kado apa lagi? Abi kan udah kasih tadi," jawab Iqbal bingung sedangkan orang tuanya kini saling pandang. "Umi baru untuk Nisa," jelas gadis itu yang langsung membuat Iqbal tersentak kaget. "Abah, Ambu," sentak pria dewasa itu kepada orang tuanya. "Si Abah tah, lain Ambu," elak wanita tua menggeser duduknya jauh dari sang suami. Kan Ambu gak bisa jawab. Jadi Abah yang jawab pas Nisa tanya." Kini Abah malah justru menyalahkan istrinya. Semua mata tertuju pada ranjang pasien di mana Kahyangan kini sedang bergeliat. 3 orang dewasa itu langsung menghampiri dan kini sudah berdiri di sisi kanan dan kiri Kahyangan. "Duh, Neng gelis, udah sadar? Alhamdulillah," ucap Abah penuh syukur sambil mengusap wajahnya. Begitupun dengan Ambu dan Iqbal, tapi tidak dengan Nisa. Bocah itu bertepuk tangan kecil sambil berteriak girang. "Umi!" Nisa meronta ingin mendekat tapi ditahan oleh Iqbal yang masih menggendongnya. "Jangan begitu Nisa," tegas Iqbal. Pria yang sedang merasakan lelah luar biasa itu tidak ingin sampai lepas kendali. Nisa diambil oleh Ambu. Ia tidak ingin melihat cucu kesayangannya itu berubah menjadi sedih. "Masih sakit?" tanya Iqbal semakin mendekat ke arah Kahyangan yang kembali memejamkan mata menikmati semua rasa di tubuhnya. "Hei, iya," saut gadis itu merintih. Ambu dan Abah yang berdiri berdampingan merasa kasihan dan tidak enak hati. Wajah cantik yang tadi tertidur pulas kini berubah pucat dengan buliran keringat di bagian lehernya. "Panggil dokter atuh, A, cepetan," titah Abang sangat khawatir. Iqbal mengangguk lalu menekan tombol dekat nakas dengan segera. 5 menit berselang, 1 dokter dan suster datang memeriksa Kahyangan. Ketikanya kini sedikit menjauh dari gadis itu. "Bagaimana, Dok?" tanya Iqbal langsung saat pemeriksaan selesai. "Baik, hanya saja pasien masih sedikit trauma dengan kecelakaan yang menimpa. Ini sangat wajar terjadi, juga efek obat yang baru terasa," jawab dokter yang sedari awal menangani Kahyangan. "Biarkan dia istirahat lagi," pesannya lagi sebelum keluar dari kamar rawat inap. Semuanya mengangguk tanda paham. Iqbal memilih tetap berada di sisi ranjang Kahyangan saat kedua orang tuanya kembali ke sofa. Pria dewasa itu duduk di tepi berangkar sambil terus memperhatikan wajah Kahyangan. "Pernah lihat, tapi di mana?" Pukul 5 pagi, Ambu dan Abah kembali dari musola rumah sakit bergantian dengan Iqbal yang masih tidur terlelap.
Air, air, lirihnya Kayangan dengan suara tercekat. Ambu yang mendengar suara meminta air langsung bangun dari duduknya. Kamu sudah bangun? Alhamdulillah, ucap Ambu mengusap syukur. Air? Ah iya tunggu. Ambu membuka tutup botol air mineral yang sengaja disediakan di atas nakas, lalu membantu Kayangan untuk meminumnya sedikit demi sedikit. Bagaimana? Apa masih sakit? Tanya Ambu yang kini sudah duduk di sisi ranjang. Sedikit, jawabnya sambil meringis. Maaf, karena kelalaian kami, kamu harus mengalami kecelakaan seperti ini. Boleh kami meminta alamat dan nomor telepon keluargamu? Karena saat kami membawamu, sepertinya tasmu tertinggal di jalan. Sekali lagi kami mohon maaf. Ucap Ambu benar-benar merasa menyesal. Tapi sebelumnya, siapa nama kamu? Tanya Ambu. Namaku, gadis itu balik bertanya. Iya, agar kami bisa nyaman memanggilmu. Oh, panggil aku Yayang. Nama lengkapku Kayangan. Jawabnya sambil memaksa tersenyum. Ada rasa terkejut di hati wanita baya itu saat tahu nama gadis di hadapannya kini. Namun dia menepis dengan segera. Di mana rumahmu? Biar kami bisa mengabari orang tuamu secepatnya. Iqbal tiba-tiba datang dan bertanya. Suara beratnya membuat kepala Kayangan kembali berdenyut sakit. Sabar atuh, kita tanya pelan-pelan, tugas Ambu yang tidak suka dengan sikap anaknya itu. Hari ini aku sibuk banget, Ambu, ucap Iqbal. Ya sudah, kamu kerja saja sana. Nanti Abah sama Ambu yang urus neng gelis ini. Timpal Abah yang ikut mendekat. Ya sudah, kabari segera jika terjadi apa-apa. Aku pulang dulu sebentar dengan Nisa. Pamitnya kemudian dengan mencium punggung tangan kedua orang tuanya secara bergantian. Nisa yang duduk di sofa tengah melipat kedua tangannya. Yuk pulang, ajak Iqbal, bersiap menggendong putri semata wayangnya itu. Enggak, Nisa mau sama Umi,